Tindak kekerasan pada anak sejak dini kerap kali terjadi di lingkungan sekitar masyarakat. Hal ini dapat diidentifikasi oleh kader yang dibentuk atau masyarakat umum. Nah, itu yang agak sulit memang. Oleh sebab itu kita perlu bantuan orang lain juga. Salah satunya itu kader ya. Sehingga kader itu bisa mengidentifikasi misalnya ada satu keluarga yang memang itu berisiko terjadi kekerasan seksual. Jadi dari sana dia bisa memberitahu misalnya ke keluarga itu kekerasan seksual lagi kekerasan lah pada umumnya ya. Oleh sebab itu perlu dideteksi dini setiap keluarga yang ada di lingkungan itu. Untuk mempermudah mendeteksi dini itu kita perlu bantuan seorang kader. Kader itulah yang akan melihat nanti kan dia ada di lingkungan tinggalnya, tempat tinggalnya. Apakah memang di satu keluarga itu ada risiko untuk terjadi kekerasan terhadap anak. Nah kalau ada risiko dia bisa koordinasi nanti dengan perangkat desa dekat sana atau dengan puskesmas. Sehingga kita bisa tanggulangi dari dini. Cegah sedini mungkin supaya jangan terjadi kekerasan terhadap anak itu. Di samping itu juga orang tuanya itu perlu diberi pendidikan juga cara pengasuhan yang baik pada anak. Tapi kita pada tahap ini kita belum kasih ke orang tua, kemudian program kita baru bentuk kader. Jadi ke depannya nanti kita akan kasih ke orang tua juga pengasuhan yang baik itu bagaimana. Supaya jangan ada kekerasan terhadap anak di dalam keluarga, rumah tangganya. Tindak kekerasan yang terjadi memberikan efek ataupun trauma tersendiri pada anak. Kurangnya kemampuan bersosialisasi hingga gangguan jiwa menjadi dampak yang buruk pada si anak. Itu dia, kalau ada anak kena kekerasan ya dari orang terdekat, nanti dia pun di samping melakukan kekerasan itu, dia yang kena, dia akan depresi dan justru risiko terjadi gangguan jiwa. Dan risiko dia mencederai orang lain dan dirinya sendiri. Kalau tidak dia bunuh diri, dia bunuh orang. Nah, itu sangat bahaya sekali. Makanya kita tidak boleh ada kekerasan terhadap anak tadi. Karena akan mengganggu kepada sumber daya manusia kita di masa depan yang tidak berkualitas. Karena kita dengar baru-baru ini kan ada anak yang bunuh ibunya. Nah, itu. Tindak kekerasan pada anak juga bisa berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat. Faktor ekonomi menjadi alasan terjadinya kekerasan pada anak di lingkungan keluarga. Banyak faktor yang menyebab terjadi kekerasan terhadap anak. Salah satu faktornya saat ini kan ekonomi ini. Ekonomi ini sangat-sangat berperan penting karena di luar mencari biaya hidup udah susah, nanti kebutuhannya banyak, akhirnya mereka marah ke anak. Kebutuhan saat ini tahu luar biasa. Itu salah satu. Banyak lagi yang lainnya ya. Apalagi dia dapat dari turun-temurun udah kebiasaannya melakukan. Misalnya dulu dia diteriakin, dihadik sama orang tua, dia pindah lagi. Banyak faktor. Di samping dari faktor anak itu juga sendiri. Jadi banyak faktor dia ya, faktor internal, eksternal itu sangat mendukung sekali terjadinya kekerasan terhadap anak. Langkah tepat untuk mencegah dan melindungi tindak kekerasan yang terjadi pada anak sejak dini dapat dilakukan dengan berbagai model perlindungan sosial, salah satunya dari lingkungan keluarga sendiri. Model perlindungan ke anak itu ya perlindungan sebenarnya dari keluarga itu sendiri. Orang lain tidak bisa, orang terdekat dari anak. Karena kita tahu kekerasan terhadap anak itu terjadi kan dari orang lingkungan terdekat. Orang yang sangat dikenal oleh anak. Orang jauh itu lama datangnya kan. Jadi memang orang terdekat dari anak itu itulah yang paling penting melindungi. Bukan dia sebagai siluman buat anak itu. Dia sebagai dewa tempat berlindung bagi anak gitu ya. Dari Kuranji Padang, Intan Laras dan Herman Zaid, Nagari TV melaporkan.